Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu serta para jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberinya waktu, kita masih diberinya kesehatan, kita masih diberinya nikmat, sehingga pada kesempatan ini kita bisa masih dapat dipertemukan walaupun lewat media, tetapi tidak mengurangi rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat bertemu dan berjumpa. Salawat dan salam kita tujukan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para ulama, staf para ustaz dan ustazah hingga umatnya sekalian sampai ke akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini, yaitu puasa kita diliputi dengan suasana yang sangat mencemaskan, suasana yang sangat menegangkan, yaitu adanya virus corona. Dan virus ini bukan main-main, Bapak dan Ibu. Virus ini bisa menjadikan kita ataupun mematikan umat manusia, karena virus ini sangat berbahaya sekali. Apalagi di dalam kesempatan ini virus ini telah menyebar seluruh Indonesia ini, dan sudah banyak yang telah menjadi korban. Bahkan lebih dari 1.000 orang yang telah menjadi korban pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menghindari ataupun bisa mencegah dengan cara yaitu kita mematuhi apa-apa yang telah diaturkan oleh pemerintah kita, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa virus ini juga termasuk ujian bagi kita, bagi umat Islam, bagi orang yang mau mengerjakan amal ibadah, ataupun bagi orang-orang yang sangat susah atau belum untuk melakukan ibadah. Karena kenapa? Bagi orang yang rajin beribadah, rintangan kita atau cobaan kita yaitu menghadapi bahwa tidak adanya jamaah, tidak adanya pengajian, tidak adanya majelis taklim ataupun munakosah dan lain sebagainya, dan juga tidak ada perkumpulan lagi. Karena ini telah menjadikan kita untuk menjadi waspada, lebih waspada lagi yang akan kita hadapi nantinya. Dan juga virus ini
Bukan cuma sekali ini terjadinya. Bahkan di zaman Kanjeng Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah terjadi yang namanya virus wabah yang mematikan seperti ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang juga artinya mengatakan, apabila telah datang wabah penyakit atau wabah yang sangat mematikan, larilah kamu seperti kamu melihat seekor harimau. Berarti sangat bahayanya Bapak dan Ibu. Sangat berbahaya, berbahaya sekali. Maka dari itu kita perlu menyadari, mari apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah, apalagi di bulan puasa seperti ini, untuk lebih banyak lagi kita introspeksi diri, menyadari, merenung dosa-dosa apa yang telah kita perbuat, baik dosa-dosa yang disengaja maupun dosa-dosa yang tidak disengaja. Maka dari itu perlu juga kita untuk lebih memperhatikan lagi bahwa virus ini bisa menimpa siapa saja. Maka dari itu di dalam bulan puasa tetap kita lakukan, sholat tarawih juga tetap kita lakukan. Namun anjuran pemerintah untuk sholat atau sholat tarawihnya kita laksanakan di rumah atau bersama dengan keluarga. Itu lebih baik daripada kita menantang yang namanya maut tersebut. Dan juga pengajian kita ditiadakan untuk saat ini. Mudah-mudahan besok bisa kembali seperti semula sedia kala. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di dalam puasa kita kali ini, dalam suasana yang sangat mencekam, dalam suasana yang sangat memprihatinkan ini, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini, tadarus Al-Quran yang kita lakukan juga di bulan puasa ini, serta amal-amalan ibadah yang lainnya, mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan ampunan serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam bulan puasa dan juga virus seperti sekarang ini, pemerintah bukan melarang kita untuk beribadah, tetapi pemerintah melakukan ini untuk kita mencegah dari penularan virus-virus corona tersebut. Karena kenapa? Virus ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Untuk itu pemerintah untuk sekarang bahwa orang yang di perantauan tidak bisa pulang. Ini karena untuk mencegah. Kenapa? Karena penularan itu bisa lewat pembicaraan, bisa lewat bersentuhan kulit, dan lain sebagainya. Karena virus ini yang namanya virus lewat angin Bapak Ibu. Jadi perlu kita perhatikan, perlu kita hati-hati, dan perlu juga kita waspadai. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, banyak sekali di dalam Al-Quran bahwa ini juga termasuk yang namanya cobaan bagi kita semua. Cobaan ini bermacam-macam Bapak Ibu. Ada cobaan yang berupa kemiskinan. Ada cobaan yang berupa penyakit seperti sekarang ini. Dan juga ada cobaan yang berupa kemelaratan atau kesusahan dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa may yattaqillaha ja'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan.
kecuali itu bagi kita yang selalu taat dan menjalankan semua perintah agama serta meninggalkan semua larangannya. Dan Allah tentu Allah akan mencintai kita. Allah juga berfirman, dikatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Yang artinya, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sangat bertakwa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan saya sayangi. Ini tandanya bahwa Allah memberi ujian kepada kita itu bukan untuk membunuh, bukan untuk mencelakakan kita, tapi Allah memberi ujian itu untuk mendekati kita atau semakin cinta dengan umat manusia tersebut. Maka dari itu, mari kita hadapi yang namanya virus corona ini dengan kita mentaati peraturan dari pemerintah bahwa untuk meningkatkan amal ibadah kita, mudah-mudahan amalan ibadah kita, serta zikir kita, tadarus kita di dalam bulan Ramadan ini menjadikan amal jariah yang sangat berlimpah-limpah amalnya. Juga Allah menunjukkan betapa besar kedudukan dan takwa di hadapan Allah. Sehingga kita yang betul-betul takwa kepada Allah dicintai oleh Allah dan bahkan kita digolongkan pada golongan orang-orang yang sangat mulia. Inilah sangat mulia, sangat besar dan sangat-sangat mulia sekali yang namanya takwa tersebut. Dan juga ini termasuk ujian. Allah menjadikan sesuatu itu pasti ada manfaat dan ada faedah di belakangnya. Seperti sekarang ini virus corona. Allah menjadikan virus corona ini, buktinya sekarang banyak orang yang senang beribadah, banyak orang yang rajin sholat. Tapi kalau tidak ada virus, gimana? Apakah selamanya masih seperti ini? Nah, untuk itu, mari juga kita sadari, mari juga kita renungkan Bapak dan Ibu. Kalau seandainya ada saudara-saudara kita yang belum sholat ataupun tidak mau sholat, mari kita arahkan, kita ajak, dan kita tuntun mereka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap wabah dan penyakit atau wabah penyakit menular itu pasti Allah akan menurunkan faedah di belakangnya yang lebih baik lagi bagi kita semua. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, mudah-mudahan dengan adanya himbauan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menjadikan kita ini semakin waspada dan prihatin dan sangat hati-hati lagi. Karena apa yang telah kita lakukan pada kesempatan kali ini seperti menghindari berkumpul-kumpul dengan teman-teman dan sejawat dan lain sebagainya. Sholat berjamaah secara besar-besaran atau jamaah akbar. Dan juga takbir keliling. Nah, itu ditiadakan. Karena apa? Karena kita untuk menghindari dari penularan yang namanya virus corona atau COVID-19 tersebut. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, dan juga lewat apa yang telah kita lakukan saat ini, ataupun apa yang telah dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kesempatan ini atau tahun ini, mudah-mudahan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik apa yang telah kita kerjakan di dalam kesempatan kali ini. Dalam Al-Quran dikatakan, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kata Allah, sesungguhnya kami akan memberi balasan pada orang-orang yang sabar
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Berarti Allah akan memberikan kita, dengan adanya ujian ini akan memberikan pahala kepada kita, orang-orang yang sabar dan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, dan juga kita semua yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, COVID-19 atau yang namanya virus corona atau juga dengan pandemi COVID-19 ini sangat berbahaya sekali. Maka kami ulangi lagi Bapak dan Ibu bahwa untuk sangat berhati-hati dan sangat berhati-hati lagi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dan kami ajak kepada Bapak dan Ibu serta para jamaah sekalian, marilah sekali kita terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadikan kita manusia pilihan atau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami mengajak para jamaah dan Bapak dan Ibu sekalian yang berada di rumah ataupun di mana saja untuk terus kita meningkatkan lagi amal ibadah kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhoka wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.